Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya, Pendeta Dedek Dula, boleh kembali ya menjumpai saudara sekalian dalam program acara Rema hari ini. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa dalam program acara Rema hari ini, saya akan menemani ruang dengar saudara. Bersama kita akan diberkati dengan perenungan firman Tuhan ya. Nantinya bagi setiap saudara yang membutuhkan tumpangan doa, sertakan saja pada kolom komentar. Kalaupun ada pertanyaan, silakan saja ajukan pada kolom komentar ya. Dan mari bersama sebelum kita mendengarkan firman di kesempatan ini, kita mau satu dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Hamba doa Engkau berkati perenungan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Dan saya akan mulai membaca di ayat yang ke-24. Ya, Matius 14 ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, shalom Ibu Ledia, puji Tuhan, selamat bergabung. Puji Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan ketika murid-murid mendahului Yesus, maka mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, turun badai. Kali ini badainya benar-benar parah, sehingga mereka tidak bisa mengatasi itu. Sekalipun mereka adalah notabene para nelayan yang biasa atau pernah menghadapi badai sebelumnya. Tetapi yang terjadi kemudian pada saat ini mereka menghadapi badai yang begitu besar, membuat mereka susah payah untuk menghadapi hal tersebut. Ya, maka keadaan ini semakin buruk karena Alkitab mengatakan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka punya beberapa pengalaman yang mungkin hampir mirip ketika mereka ada di tengah-tengah badai dan Yesus bersama dengan mereka, sekalipun Yesus itu tertidur. Ya kan? Itu bahasa Alkitab. Sesungguhnya Yesus tidak pernah tertidur. Kan ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, waktu Yesus tertidur, siapa yang menjaga dunia? Saya jawab, yang menjaga dunia Yesus. Loh, dia kan lagi tidur. Ya, lagi tidur itu manusianya, tetapi kealahannya, kata Alkitab, dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Ada yang bilang, oh berarti Tuhan itu hanya untuk Allah Israel karena dia penjaga Israel. Orang-orang percaya di zaman sekarang pun dianggap sebagai Israel rohani. Jadi Tuhan tidak akan pernah terlelap. Sekalipun mungkin ya manusianya tertidur, tapi dia Tuhan yang berkuasa. Maka di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, di tengah-tengah badai yang luar biasa itu, murid-muridnya membangunkan Yesus kan. Dan Yesus pun menghardik badai itu dan badai itu tenang. Murid-murid pada ketakutan, mereka takut bukan kepada badai itu lagi, tapi mereka menjadi takut kepada Yesus. Dan masing-masing mereka berkata dalam hati mereka, bahkan kalimat itu tidak berani terucap dari mulut mereka. Mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga badai pun tunduk kepadanya. Haleluya. Ya, jawabannya dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan sekalipun dia menjadi manusia. Karena Allah tidak akan pernah berhenti menjadi Allah sekalipun dia menjadi manusia. Bukan Allah namanya kalau dia berhenti menjadi Allah. Jadi orang Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Dia pribadi yang memiliki dua natur, yakni manusia dan Allah. Ini sudah titik, tidak ada komanya dan tidak dapat diganggu gugat. Amin. Sekalipun ada ribuan komentar yang masuk pada kolom komentar saya
Seperti apapun komentar yang masuk, ini adalah kristologinya orang Kristen. Dan tidak dapat digoyangkan. Karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Jadi mereka punya pengalaman ketika dihantam oleh badai, tapi puji Tuhan ada Yesus di dalamnya. Tetapi kali ini saudara, tidak ada Yesus di dalamnya. Yesus sementara berdoa, sementara bersekutu dengan Bapanya di sorga, sementara murid-muridnya telah menyeberang duluan. Jadi ketika mereka menyeberang, mereka tidak bersama dengan Yesus. Dan tentu saja ini adalah keadaan yang paling buruk ya. Daud pernah mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai aku. Ada amin? Jadi meskipun di lembah kekelaman, kalau Tuhan sertai aman. Nah murid-murid di tengah badai tidak ada Tuhan. Tidak ada Yesus bersama dengan mereka. Dan tentu saja saudara-saudara, ini adalah hal yang paling mengerikan. Bukan hanya bagi para murid, ini juga bagi setiap kita. Jangan pernah menjalani hidupmu tanpa penyertaan Tuhan di dalamnya. Karena hidup ini terlalu berbahaya bagi setiap kita. Itulah sebabnya saya katakan kemarin, kita itu harus dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan badai akan datang dalam kehidupan setiap kita. Sebagai manusia kita penuh dengan keterbatasan Bapak Ibu, dan kita tidak pernah tahu kapan badai itu akan menghampiri kehidupan kita. Dan inilah alasan kenapa kita harus tetap dekat, harus tetap mepet dengan Allah. Karena dialah sumber pertolongan kita, khususnya ketika badai datang menghampiri kehidupan saya dan saudara. Ada satu oknum yang bernama iblis. Iblis ini adalah pembinasa manusia dan dia suka mencobai kita. Dia suka mendatangkan kesusahan, mendatangkan malapetaka dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat kisah Ayub, Ayub itu mengalami kemalangan disebabkan karena setan loh. Anaknya mati karena setan. Ya kan? Kemudian dia kehilangan harta bendanya karena setan. Diizinkan Tuhan begitu ya. Karena saya selalu mengatakan saudara-saudara bahwa apa yang akan terjadi akan terjadi. Dan apabila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, di dalamnya Tuhan pasti menyertai. Amin. Jadi Tuhan mengizinkan setan untuk mendatangkan malapetaka, untuk mendatangkan kesusahan, untuk mendatangkan musibah dalam kehidupan Ayub. Dan setan pun melakukan hal yang sama dengan kehidupan setiap kita. Kita tidak tahu kapan setan akan menyerang kita. Alkitab mengatakan ketika setan menyerang manusia, dia menunggu waktu yang terbaik. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ya. Ini saat-saat di mana Yesus itu mengalami pencobaan daripada setan. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, masa Tuhan dicobai? Ya, Yesus dicobai dalam kemanusiaannya. Kenapa iblis mencobai Yesus? Karena iblis berpikir mungkin dalam kemanusiaannya Yesus bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau dia tidak pernah berpikir dalam kemanusiaan Yesus bisa jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak akan pernah mencobai Yesus. Tapi karena dia berpikir demikian, maka dia pun mencoba Yesus. Tetapi terbukti dari pencobaan yang dilakukan oleh iblis, Yesus tidak berdosa. Dan saya mau beritahu, pencobaan Yesus ini sangat penting untuk menanamkan satu kebenaran yang hakiki, bahwa Yesus tidak bisa berdosa, dan di dalam diri Yesus tidak ada dosa, karena dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Salah satu ciri khas ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus, dia tidak berdosa dan dia tidak berbuat dosa. Maka saudara-saudara, saya pikir pencobaan yang iblis datangkan kepada Yesus pada saat Yesus puasa 40 hari 40 malam di padang gurun ada sesuatu yang baik yang dicatat oleh Alkitab. Itu bukan sebuah kelemahan, meskipun banyak pertanyaan mengenai hal ini. Tetap saja kami pun mampu bisa menjawabnya, saudara. Kenapa? Karena Alkitab selalu menjawab Alkitab. Ada amin? Ya. Jadi Yesus dicobai karena iblis berpikir dalam kemanusiaannya dia bisa jatuh dalam dosa. Tapi terbukti bahwa dia tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada dosa. Dan Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Justru pencobaan yang iblis datangkan kepada Yesus membuktikan ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus. Dan tidak ada satupun yang dapat membantah ini. Haleluya. Ya. Jadi ketika iblis mencoba Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus menang. Haleluya. Yesus mengalami kemenangan atas pencobaan. Haleluya. Dan Alkitab mengatakan, kalau Yesus bisa mengalami kemenangan atas pencobaan, saya dan saudara pun bisa mengalami kemenangan.
Karena Tuhan Yesus itu tinggal dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Sehingga hari ini engkau yang di dalam tekanan, dalam pencobaan, engkau kadang-kadang tidak bisa mengatasi setiap pencobaan dalam kehidupanmu karena engkau merasa terlalu lemah, merasa tidak terlalu kuat untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Hidup kita tidak boleh dituntun oleh perasaan lemah yang seperti ini. Engkau perlu yakin, percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai engkau. Dan inilah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap pergumulan dalam hidup. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi ketika Yesus menang melewati pencobaan, maka Alkitab mengatakan iblis pun mundur. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13 ada catatan di situ. Iblis mundur dan dia menunggu waktu yang terbaik. Ya. Jadi dia menunggu waktu yang terbaik untuk mencobai Yesus. Dan dia menunggu waktu yang terbaik untuk mencobai kita. Nah, saudara tahu kapan waktu yang terbaik untuk mencobai setiap anak-anak Tuhan? Adalah pada saat kita jauh daripada Tuhan. Sebagaimana murid jauh daripada Yesus, mereka ditimpa oleh badai yang luar biasa. Demikian pula iblis akan menimpai kita dengan segala macam pencobaan ketika kita jauh daripada Tuhan. Itulah alasan kenapa kita harus tetap mendekat kepada Allah. Ya. Kita harus mendekat daripada Allah. Saudara, jauh dari Allah itu membuat kita sama seperti domba yang tersesat. Kita itu sedemikian rentan loh. Betul enggak? Maka saya sering kali kan mengatakan kemarin itu kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Seharusnya kalau kita mengalami yang namanya pergumulan, kita mengalami yang namanya masalah, seharusnya masalah dan pergumulan itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Ya kan? Seringkali tanya, Bapak kenapa tidak lagi ke gereja? Ya kan? Ibu kenapa tidak lagi sembahyang? Maka jawabannya, Pak Pendeta mohon maaf, saya tidak bisa sembahyang karena saya punya banyak pergumulan. Ini kebalik. Seharusnya kalau ada pergumulan, kita lebih lagi giat mencari Tuhan. Karena kita tidak bisa tanpa Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat baik saudara-saudara bahwa jarak antara solusi dan masalah kita hanyalah sejauh lantai dengan lutut kita. Artinya hanya sejauh doa. Maka jangan pernah biarkan yang namanya pergumulan masalah membuat kita semakin surut api kerohanian kita. Biarlah semua pergumulan yang kita alami justru mendorong kita untuk lebih lagi mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang percaya dan yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Jauh dari Allah membuat kita sama seperti domba yang hilang. Kita sedemikian rentan, Bapak Ibu. Ya. Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang ini tidak bisa pulang sendiri. Kalau anak bungsu yang hilang pulang sendiri dia. Tapi domba, saudara-saudara, tidak bisa pulang sendiri. Ya. Domba tidak bisa dibiarkan semalam-malaman di luar kandang karena terlalu berbahaya. Domba yang sendiri, domba yang keluar daripada kerumunannya, domba yang jauh daripada gembalanya adalah domba yang menjadi sasaran empuk bagi yang namanya serigala. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Sudah tahu, Alkitab mengatakan kita tuh jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah karena ada alasannya. Karena kita ini secara rohani kita katanya domba-dombanya Yesus Kristus. Domba itu kalau dia keluar daripada kerumunan berbahaya. Apabila dia menyatu dalam kerumunan dan dia mulai mengembek bersama-sama, bahkan serigala pun takut mendekat. Sepertinya serigala melihat satu visual yang sangat besar. Ya. Itu sebabnya ketika domba itu terhilang, maka gembala itu akan cari domba itu sampai ketemu. Bahkan bahasa Alkitab mengatakan ketika seorang gembala punya 100 ekor domba, dia akan meninggalkan 99 itu hanya untuk mencari satu domba yang hilang. Amin. Jadi jauh daripada Tuhan justru membuat kita itu rentan. Maka mendekatlah kepada Allah. Karena ketika kita jauh daripadanya, ini waktu yang terbaik bagi setan untuk menerkam setiap kita. Engkau mungkin punya pergumulan di gereja, ya kan?
punya masalah dengan sesama jemaat. Katakan juga punya masalah dengan pendeta. Yang namanya pendeta juga manusia. Saudara, gereja itu bukan tempat tinggalnya orang-orang sempurna. Gereja tempat tinggal orang-orang yang disempurnakan. Jadi kita ini sementara dalam proses pembelajaran. Amin. Jadi kalau saudara menemukan kekurangan di tengah-tengah jemaat, maka selamat. Saudara masih ada di dalam dunia. Kalau saudara sudah di surga, maka di sana tidak akan ada lagi yang namanya kekurangan dan kelemahan. Sementara saudara menginjak bumi, ya, dan beratap langit, maka saudara akan tetap menemukan kelemahan di dalamnya, sebab tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini, termasuk orang Kristen, termasuk pendeta juga. Yang sempurna itu hanyalah Tuhan Yesus. Jadi menjadi kecewa dengan manusia yang tidak sempurna adalah respon yang seharusnya tidak kita lakukan. Karena ini adalah bentuk daripada sebuah kebodohan. Amin. Tapi Pak Pendeta, saya tidak tahu apa yang saya alami. Ya, saya mengalami hal yang sangat buruk Pak Pendeta. Di tengah-tengah berjemaat. Ya, saya juga bersyukur ya saya ini banyak mengalami juga pengalaman, saudara. Sehingga pengalaman-pengalaman yang saya alami ini justru menjadi kesaksian yang kemudian menguatkan jemaat. Sehingga pada akhirnya jemaat itu dikuatkan. Ya, untuk mencari Tuhan dan tetap bertahan di dalam Tuhan. Sekalipun mengalami yang namanya pencobaan. Ya kan? Saya teringat satu kali nih. Jadi saya mau bercerita ya. Saya punya pengalaman yang buruk. Ini pengalaman saja. Ini pengalaman sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Ya, saya punya masalah dengan ketua jemaat kami di gereja. Jadi ceritanya satu kali di gereja kami kan dibuat KKR. Kebaktian kebangunan rohani yang dihadiri oleh orang banyak. Biasanya kalau KKR itu dibuat maka akan dihadiri oleh jemaat-jemaat yang datang dari luar gereja. Seperti itu. Jadi jemaat akan lebih banyak daripada biasanya. Nah, yang pimpin ibadah atau pimpin pujian kalau di di aliran karismatik itu yang pimpin ibadah itu kan ada yang pimpin pujian. Kami menyebutnya sebagai worship leader. Worship leader selesai kemudian diserahkan kepada pembawa firman Tuhan. Nah, pada malam itu yang jadi worship leader adalah ibu gembala saya, saudara. Dan memang ibu gembala saya itu dia worship leader di gereja. Dia punya suara yang sangat bagus dan dia mantap kalau mau pimpin pujian. Tapi satu kali ketika dia selesai latihan untuk pimpin pujian di malam hari itu, tiba-tiba, ya secara tiba-tiba dia mengalami sakit, saudara. Sehingga sekalipun dia sudah latihan, dia tidak bisa tampil. Maka yang terjadi kemudian, ya ibu gembala pun menunjuk kepada saya untuk menggantikan beliau. Waduh, saudara-saudara ya, kalau saya ditunjuk tiba-tiba untuk bawa firman Tuhan, maka saya tidak akan menolak. Karena saya bukan menganggap enteng ya. Tapi saya punya stok khotbah yang sangat banyak. Ya kan? Tapi kalau mau ditunjuk pimpin pujian itu beda dengan khotbah, saudara. Pimpin pujian itu saudara juga harus latihan, ambil nadanya, ya. Suara ibu gembala saya itu nadanya nada-nada tinggi, saudara. Karena dia orang Ambon, suaranya itu menekik jauh ke atas, saudara. Sementara saya menikuk jauh ke bawah. Ya jadi ya, tapi tidak mau saya harus menggantikan beliau karena ini perintah daripada atasan kan. Ya saya punya semboyan dalam hidup saya, baik tidak baik waktunya saya harus tetap melayani Tuhan. Maka saya pun menggantikan ibu gembala dengan lagu-lagu yang telah dilatihankan ya, dengan nada-nada yang telah diturunkan. Kami tidak latihan saudara, cuma nadanya diturunkan saja. Nah karena saya terlalu fokus menjaga agar saya bisa bernyanyi dengan baik, saya tidak salah nyanyi ya. Saya benar-benar fokus kepada setiap lirik-lirik lagu yang ada. Saya lupa kalau malam itu ada kata sambutan dari Ibu Lurah, saudara. Aduh, sementara saya pimpin pujian mau firman Tuhan, tiba-tiba Pak Gembala saya yang di bawah tuh ngomong begini. Ya, sambutan. Waktu dibilang sambutan, saudara, saya bingung. Ini sambutan dari mana? Ibu Lurahnya siapa? Ya, jadi kami waktu itu dipimpin oleh Ibu Lurah, saudara. Kemudian Pak Gembala mencoba mengeja nama Ibu Lurah dari bawah. Nah saya yang terlalu grogi pada waktu itu salah menyebut nama Ibu Lurah. Serta apa yang terjadi? Gembala saya atau pimpinan gereja itu datang menghampiri saya di atas mimbar.
Dan di hadapan orang banyak yang menghadiri KKR, saya diusir dari mimbar, saudara. Karena saya tidak becus. Malam hari itu saya merasa benar-benar malu semalu-malu. Saya rasanya tidak tahu mau taruh di mana muka saya, saudara. Itu pengalaman yang benar-benar buruk. Ya Pak Gembala saya menunjuk saya, saudara, seperti ini. Dikatakan kamu ke sana. Ya. Itu tangannya yang suruh ke sana itu, saudara. Itu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Selama beberapa malam saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Itu tangan yang suruh ke sana itu. Itu seringkali membangunkan saya di tengah malam. Saya benar-benar traumatis dengan kejadian tersebut. Saya mencoba untuk sharing dengan kakak rohani saya. Ya, saya mencoba untuk mendapatkan sebuah pembelaan begitu ya. Meskipun saya mungkin salah telah menyebutkan nama Ibu Lurah, tapi setidaknya jangan usir saya dari mimbar seperti itu ya. Tapi sayang sekali saudara, bukannya dibela, justru saudara-saudara kakak rohani saya itu lebih pro kepada pimpinan gereja, ya kan? Karena memang kadang-kadang di dalam gereja pun ada persaingan, saudara-saudara. Ketika seseorang dipakai lebih banyak dalam pelayanan, kadang-kadang menjadi iri. Sehingga orang yang dipakai dalam pelayanan ini ketika melakukan sebuah kesalahan, maka orang-orang yang iri akan tepuk tangan. Ya kan? Ini realita yang terjadi. Maka saya semakin sakit hati. Ketika saya datang ke gereja, saya tidak bisa lagi menikmati ibadah karena saya dipenuhi dengan yang namanya kepahitan. Kalau saya pandang wajah Pak Gembala saya benar-benar marah dengan dia. Apalagi ketika dia mulai mau khotbah tentang kasih dalam hati saya. Kamu khotbah tentang kasih, tapi kamu usir saya dari mimbar di hadapan ratusan jemaat yang hadir. Di mana kasihmu? Saya dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa. Saudara, saya mau menyaksikan ini agar engkau mengerti, memahami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan biarkan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru itulah yang menjadi keinginan setan, karena di dalam kesendirian, setan dapat menghancurkan kita. Ya, maka apa yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu? Ya, saya harus mengambil keputusan, karena saya tidak bisa lagi menikmati hadirat Tuhan. Ya. Bohong kalau saudara bisa menyembah Tuhan sementara hatimu penuh dengan kepahitan. Engkau tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Saya mau beritahu, dosa kepahitan adalah salah satu dosa yang paling disenangi oleh iblis. Karena dosa kepahitan efektif membuat engkau jauh dari Tuhan. Itu bukan hanya akan membuat engkau jauh dari orang yang engkau benci yang telah menyakiti saudara. Itu efektif sekali menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Dosa kepahitan juga bisa membuat kita memahitkan orang-orang yang lain. Perhatikan ketika Lucifer itu menjadi pahit hati kepada Allah. Ketika dia dibuang ke dalam dunia, kata Alkitab, dia menyeret sepertiga bintang-bintang. Ya. Dia menyeret sepertiga bintang-bintang yang berbicara tentang malaikat. Lucifer tidak pernah jatuh sendiri. Dia jatuh dengan kelompok malaikat yang mendukung dia. Orang tuh kalau kepahitan, dia akan menyeret orang lain, akan ikut pahit bersama-sama dengan dia. Burung yang memiliki warna bulu yang sama akan berkumpul bersama-sama. Maka jangan menjadi kepahitan. Saudara, saya harus mengambil keputusan. Saya tidak tahan tinggal dalam kepahitan dan tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan. Dalam hidup saya mungkin bisa ditinggalkan oleh manusia. Tapi saya tidak akan pernah mau ditinggalkan oleh Tuhan. Ada harga yang mahal yang telah saya bayar di dalam pengabdian saya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang belum saya ceritakan semuanya. Tapi bagi saya Tuhan adalah segalanya. Ya. Maka saya harus ambil keputusan. Harus mengampuni kah? Atau terus tinggal dalam kepahitan hati? Ya. Maka itulah yang saya lakukan. Saya mengampuni Pak Gembala saya. Saya melepaskan pengampunan. Dan pada waktu itu saya pun penuh dengan damai sejahtera. Sampai sekarang saya masih ada di gereja yang sama. Hubungan saya dengan Pak Gembala saya sangat baik-baik saja. Dan apa yang telah terjadi menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Saudara, kalau orang bertanya apakah ketika kamu bisa memutar waktu, apakah kamu ingin peristiwa tersebut tidak terjadi? Saya bilang saya tidak ingin mengubah apapun yang telah terjadi di masa lalu saya. Karena semua pengalaman-pengalaman buruk itu
membentuk saya pada hari ini. Tanpa semua pengalaman buruk itu, maka tidak akan ada pendeta Dede Dula di hari ini. Amin. Maka sekali lagi saudara-saudara, jangan menjauhkan diri dari Allah. Karena waktu yang terbaik bagi setan untuk menghancurkan kita pada saat kita jauh daripada Tuhan. Amin. Sementara apabila kita dekat dengan Allah, maka kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mazmur pasal 62. Saya bacakan ayat ini ya buat Bapak Ibu. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema untuk pembacaan yang kita baca, perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Sebab daripadanya lah ketenangan setiap kita, Bapak Ibu. Haleluya. Maka jangan pernah biarkan apapun di dalam dunia ini menjauhkan kita daripada Tuhan, termasuk pergumulan kehidupan yang sementara engkau alami. Biarlah semua itu semakin mendekatkan engkau kepada Allah, karena Allah lah benteng keselamatan setiap kita. Haleluya. Ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, kenapa ketika kita dekat dengan Allah kita merasakan kekuatan? Ya, maka saya pun menjawab, karena stres, depresi, kecemasan, ketakutan adalah absennya hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Kalau Tuhan hadir, maka yang akan menjadi absen kecemasanmu, yang akan absen ketakutanmu, yang akan absen ya kekhawatiranmu. Tetapi kalau yang absen adalah kehadiran Tuhan, maka engkau akan diliputi oleh kecemasan dan ketakutan. Maka mari dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita sama seperti murid-murid yang jauh daripada Allah, yang jauh daripada Yesus, ketika mereka diombang-ambingkan oleh badai yang menghantam perahu kehidupan ya mereka. Tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mungkin boleh kehilangan apapun dalam hidup ini, tapi selama kita selama kita mengalami kehilangan di dalam Tuhan, maka itu tidak pernah menjadi masalah. Karena ingat baik, ya, selama yang hilang bukan Yesus, kita masih baik-baik saja. Ya, biarkan Yesus tetap bertakhta dalam hati kita dan tetap dekat dengan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Amin.